Selamat pagi, siang ataupun sore, Mas Doni. Perkenalkan kami dari kelompok satu dan kami hari ini akan mempresentasikan tentang salah satu CSR lingkungan yaitu program pengelolaan sampah di Universitas Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok satu. Pertama, latar belakang. Nah, pada tahun 2023, sekitar 65,24% sampah di Indonesia ini tidak terkelola, sedangkan 34,76% tidak terkelola. Sampah yang tidak terkelola ini adalah sampah yang masuk ke fasilitas pengelolaan seperti bank sampah, TPA, dan pusat daur ulang Indonesia. Nah, Indonesia ini juga merupakan penghasil sampah plastik yang terbesar kedua setelah Cina, di mana pada tahun 2010 ini timbulan sampah plastik di Indonesia ini adalah 11%, kemudian naik menjadi 17% pada tahun 2021. Nah, Universitas Indonesia ini juga merupakan penghasil sampah dan pengguna sampah, terutama untuk mahasiswa universitas di kehidupan sehari-harinya. Ditambah kurangnya sistem pengelolaan sampah yang baik dan yang mumpuni membuat lingkungan Universitas Indonesia ini menjadi tidak terlalu peduli, ataupun mahasiswa dan semua pemangku kepentingan ini tidak sadar dan peduli terhadap isu lingkungan tentang sampah ini. Nah, maka dari itu, dengan adanya kegiatan CSR pengelolaan sampah ini diharapkan agar semua pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa, petinggi Universitas Indonesia, karyawan, rektor, itu bisa mendapatkan manfaat atau efek positif dari kegiatan ini, dan juga bisa menyadarkan betapa pentingnya tentang CSR pengelolaan sampah ini. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan CSR ini dengan community development. Program ini memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan juga CSR ini juga memiliki peran untuk memperbaiki sosial ekonomi dan juga kebudayaan di masyarakat. Baik, next selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada target komunitas yang akan kami sasarkan dalam program CSR kami. Yang pertama adalah mahasiswa UI dan dosen. Mengapa kami memilih komunitas tersebut? Tentunya mereka adalah bagian komunitas internal UI yang dimana nanti mahasiswa dan dosen itu akan menjadi contoh bagi masyarakat, di mana nanti mereka akan melibatkan secara langsung mengenai program CSR yang akan kami lakukan. Yang kedua adalah organisasi BEM UI, di mana nanti organisasi BEM UI ini akan sebagai penyelenggara acara, di mana nanti BEM UI akan menjadi koordinator dan penggerak utama dalam program CSR kami. Yang ketiga yaitu UKM UI, atau bisa dibilang itu adalah usaha kecil menengah, di mana nanti setiap UKM yang ada di kantin berbagai fakultas itu akan bisa diimplementasikan di berbagai kampus nanti. Selanjutnya adalah masyarakat Depok. Tentunya kita juga melibatkan komunitas eksternal UI, di mana nanti beberapa masyarakat Depok seperti Kukusan, lalu ada juga Kelkutek, itu di mana nanti kita akan juga melibatkan komunitas tersebut, di mana nanti komunitas tersebut akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Lalu selanjutnya untuk usulan program ini, nah program ini merupakan program edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar serta penyuluhan penggunaan produk ramah lingkungan, terutama di kantin-kantin. Nah, untuk program ini sendiri diikuti oleh semua masyarakat UI dan serta warga sekitar UI dan pemangku kepentingan eksternal lainnya seperti perusahaan, swasta, dan juga pemerintah. Untuk program edukasi seminar ini akan dilaksanakan di akhir bulan April dan juga Oktober di setiap tahunnya. Sedangkan untuk program penyuluhan produk ramah lingkungan ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari awal bulan Januari. Ya, lalu selanjutnya untuk lokasi dari kegiatan ini yaitu pertama untuk program edukasi seminar ini akan dilaksanakan di Balairum Universitas Indonesia. Dan untuk penyuluhan produk ramah lingkungan ini akan dilaksanakan di setiap fakultas di UI. Alasan kenapa kami memilih CSR ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan empati masyarakat Universitas Indonesia dan juga semua pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta, dan juga masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta dampak dari penggunaan produk ramah lingkungan terhadap alam sekitar, terutama bumi ini. Lalu bagaimana untuk mengikuti kegiatan CSR ini? Tentu untuk mengikuti seminar yang akan dilaksanakan di Balai Rum ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa dan juga masyarakat. Namun
harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui Google Form. Sedangkan untuk bazar penjualan produk ramah lingkungan dan daur ulang disertai dengan pasar barang bekas ini bisa diikuti oleh semua orang secara gratis mulai dari mahasiswa hingga masyarakat sekitar UI. Next. Dalam kegiatan CSR kami memiliki dua inovasi pada program pengelolaan sampah tersebut. Inovasi yang pertama ada Mobile X Bank Sampah. Mobile X Bank Sampah ini adalah bank sampah di Universitas Indonesia, namun dikemas dengan Mobile X sehingga dapat meningkatkan reputasi mahasiswa dan juga khususnya kampus ini sebagai green campus. Dengan adanya bank sampah ini juga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi mahasiswa yang mengumpulkan sampah. Yang kedua ada pasar barang bekas. Pasar barang bekas ini menjual barang bekas dari mahasiswa dan juga warga sekitar yang ada di Depok. Dan kemudian barang-barang bekas ini nantinya akan memberi tambahan bagi mahasiswa juga. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti perlombaan yang nantinya hadiahnya adalah beasiswa. Baik, setelah ini kita akan membahas tentang terkait siapa yang terlibat, pihak terlibat baik internal maupun eksternal dengan program kolaborasi pengelolaan sampah di Universitas Indonesia ini. Pertama, dari internal sendiri, program ini akan melibatkan mahasiswa, karyawan, staf, dosen, rektor, hingga petinggi Universitas Indonesia. Dan dari pihak eksternal sendiri, kolaborasi akan dilakukan dengan perusahaan swasta, pemerintah, influencer, serta masyarakat sekitar. Dan di sini kami juga akan mengadakan seminar yang menghadirkan Wali Kota Depok, yaitu Bapak Muhammad Idris, dan juga mengundang Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc, selaku mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki pengalaman selama 10 tahun di bidang ini. Selain itu, Pandawara Group juga akan menjadi mitra penting dalam program ini untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang benar melalui kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah setiap akhir bulan. Selain seminar, kami akan bekerja sama dengan influencer Jeremy Owen yang juga akan menjadi narasumber sebagai lulusan teknologi lingkungan dan energi terbarukan di Belanda. Dan beliau akan memberikan edukasi langsung mengenai teknologi ramah lingkungan dan dampaknya. Boleh next. Nah, kami juga menggandeng Unilever untuk mengadakan workshop terkait pembuatan produk ramah lingkungan, pengelolaan sampah, serta pemilahan sampah yang efektif. Selain itu, akan ada bazar yang memamerkan produk ramah lingkungan, teknologi pemilahan sampah, dan kerajinan dari bahan daur ulang yang akan dilaksanakan bersamaan dengan seminar di Balairo. Terakhir, kami akan berkolaborasi dengan Jaya Stainless untuk mempromosikan penggunaan food tray stainless steel di seluruh fakultas melalui kampanye yang melibatkan dosen dan kantin fakultas dengan tujuan mengurangi penggunaan plastik, menekan biaya tambahan, dan menjaga kebersihan lingkungan kampus. Dan demikian itulah gambaran singkat mengenai program kolaborasi pengelolaan sampah ini. Mungkin next. Baik, di sini selanjutnya ada strategi komunikasi. Jadi di sini adalah target audiens kami. Yang di target audiens ini kami memiliki 5. Yang pertama ini ada mahasiswa Universitas Indonesia, yang dimana kami ini mendorong partisipasi aktif dalam acara seperti seminar, workshop, kegiatan pengumpulan, serta pemilahan sampah. Jadi di sini kami mengharapkan bahwa mereka ini dapat belajar tentang penggunaan produk ramah lingkungan dan juga pengelolaan sampah yang benar. Yang kedua di sini ada perusahaan swasta. Jadi di sini kami juga mengundang perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam bazar dan juga kegiatan yang lainnya, serta juga mendukung program pengelolaan sampah melalui sponsor atau kerjasama. Jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan juga perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketiga di sini ada pemerintah daerah. Jadi di sini kami melibatkan pemerintah daerah atau pemerintah Kota Depok untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya dalam melaksanakan program pengelolaan sampah. Jadi di sini kami mengharapkan bahwa mereka ini dapat membantu dalam penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang keempat, di sini ada masyarakat sekitar universitas. Jadi di sini kami juga menargetkan masyarakat sekitar kampus seperti Kukel, Kutek untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan agar mereka lebih paham tentang dampak sampah dan juga pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dan juga program ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang baik antara universitas dan komunitas setempat, sehingga kita bisa sama-sama menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Yang terakhir di sini ada organisasi lingkungan hidup. Jadi di sini kami mengajak organisasi yang berfokus pada isu lingkungan untuk berkolaborasi dalam seminar dan workshop, serta mengedukasi mahasiswa dan masyarakat tentang praktek keberlanjutan
yang dapat diterapkan sehari-hari. Selanjutnya kami menggunakan 3 saluran komunikasi. Yang pertama ada media cetak, di mana kami menggunakan poster dan brosur yang akan disebar ke fakultas masing-masing. Yang kedua, menggunakan media online. Kami menggunakan media online yaitu sosial media dan website resmi Universitas Indonesia. Yang terakhir, kami menggunakan saluran komunikasi secara verbal, di mana nantinya akan disampaikan langsung oleh Rektor UI pada saat sambut setiap event besar maupun kecil yang ada di UI. Dan juga disampaikan oleh dosen saat mengajar di kelas. Oke, baiknya selanjutnya saya akan menjelaskan pesan utama. Pesan utama dari program ini yaitu dengan adanya pelaksanaan program pengembangan ini diharapkan semua masyarakat Universitas Indonesia dan mahasiswa bisa lebih peduli dan sadar akan dampak nyata yang positif berkat adanya program pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dan juga program ini bukan hanya untuk memberikan manfaat terhadap semua stakeholders di Universitas Indonesia, namun juga bisa berdampak positif terhadap keasrian dan kebersihan alam di Indonesia, terutama di Universitas Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mari menjaga lingkungan bersama.